Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivani Wahyu Santi. Saya dari SMK Kemintang Surabaya. Di sini saya akan melakukan PPL 1. Saya dari peserta PPG Darjat Angkatan 1 kategori 3 tahun 2023. Di sini saya mengambil mata pelajaran perencanaan bisnis dengan materi analisis usaha. Kemudian peserta yang mengikuti PPL adalah siswa kelas 11 DDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian berdoa dulu. Ketua kelasnya minta tolong dibimbing. Ika, silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Fani presensi dulu ya. Arni ya. Oke. Kemudian Alamanda. Baik. Cynthia. Oke. Dea. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Fani ingin kalian mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang analisis SWOT. Apa itu SWOT? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa Yurin? Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, sama threat itu ancaman. Oke, sip. Yang lain masih ingat kan? Ingat, Bu. Ingat, bagus kalau kalian masih ingat. Oke, untuk hari ini materi kita yaitu kita akan membahas tentang analisis usaha. Ya, adapun tujuan materi tentang analisis usaha ini adalah yang pertama supaya peserta didik atau kalian semua bisa mengetahui bagaimana cara menganalisis suatu usaha. Oke, setelah kalian nanti menganalisis usaha tersebut, tujuan yang kedua yaitu agar peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil dari analisis usaha yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Kemudian pernahkah kalian, pasti kalian tahu lah ya, di sekitar kita itu banyak sekali usaha-usaha yang menjamur, ya enggak? Ya. Oke. Usaha apa aja sih yang ada di sekitar kita? Makanan, Enggak, makanan, minuman, fotokopi, jualan tulis, penjualan alat tulis, terus apa lagi? Rental komputer. Oke, banyak ya. Di sekitar sekolah kita banyak usaha-usaha tersebut menjamur. Ya. Pertanyaan Bu Fani, kenapa ya dengan banyaknya usaha itu tapi selalu ada istilahnya usaha tersebut selalu laku, selalu ada yang beli, ya enggak? ya, Ya. Kenapa? Kalau menurut kalian, kenapa ya kok seperti itu? Jadi mungkin bisa beri alasan. Baik, terima kasih. Untuk saya mungkin dari teman-temannya ada fasilitas tersendiri atau kelebihan sendiri dan dimana itu adalah strength mereka. Jadi mereka bisa dapetin opportunity atau peluang dari strength mereka sendiri. Oke, sip, pintar ya. Jadi meskipun menjamur ya, tapi tetap jualan tuh kok tetap laku aja sih ya, karena itu setiap usaha itu pasti punya kelebihan sendiri untuk bisa menarik konsumen datang kepada apa yang mereka jual. Oke, baik. Untuk hari ini Bu Fani akan membagikan LKPD. Kalian sudah berduduk berkelompok kan ya? Sudah. Oke. Dari Bu Fani akan bagikan LKPD ini. Kemudian silakan kalian amati terlebih dahulu LKPD yang ada. Kemudian nanti Bu Fani tampilkan video untuk kalian menganalisis suatu usaha. Oke, Bu Fani bagi dulu ya.
ada barcode. Bu Fani tampilkan barcode. Bisa kalian scan pakai HP kalian. Silakan HP kalian keluarkan. Silakan scan barcode tersebut terlebih dahulu, ya. Di dalam barcode itu nanti ada isi materi tentang analisis SWOT, ya. Jadi nanti bisa kalian gunakan pemandu kalian dalam kalian nanti mengerjakan tugas hari ini. Sudah di-scan? Baik. Sudah kalian amati untuk LKPD-nya? Sebelum Bu Fani lanjutkan untuk menampilkan video yang akan kalian analisis. Sudah? Sudah. Bu Fani ini ya, tayangkan ya. Minta tolong kalian amati dengan seksama, karena ini nanti ada hubungannya dengan tugas yang kalian kerjakan di LKPD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Riana, umur saya 29 tahun. Saya beralamat di Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Saya owner dari Sari Rasa Bakeri. Sari Rasa Bakeri bergerak usaha di bidang kuliner, lebih tepatnya di perotian, dari mulai bakpia sampai roti manis. Kalau Sari Rasa berdiri itu perjalanannya cukup panjang juga sih. Sebelum menikah memang udah belajar. Itu dari tahun 2014 saya udah belajar gimana lah caranya berjualan, gimana caranya lihat pasar-pasar di Indonesia itu gimana. Awal mulanya tuh saya memang di Bali. Di Bali itu sekitar sebelum menikah itu saya di Bali 2014 belajar cara berjualan itu sama orang tua. Sebelum saya menggeluti dunia perotian dan sejenisnya, keluar sekolah itu pertamanya saya ngelamar kerja ke pabrik dulu. Daerah Karawang, Cikarang, itu biasalah. Anak desa yang mau kerja kan biasanya kemana lagi kalau bukan ke kota, ya paling ke pabrik gitu. Saya lama di pabrik lumayan, sekitar 3 tahun, 4 tahun lebih lah. Pernah juga sebelum diterima di pabrik, buat jualin kerupuk juga pernah, jualan es kelapa, ya pokoknya apa aja lah. Yang penting kita bisa hidup aja gitu. Alhamdulillah, sebelum COVID itu saya megang hampir 5 rumah produksi, yaitu memang bermacam-macam juga sih. Kalau untuk di rotinya, saya pegang 3, yang satu di daerah Bali, yang 2 daerah Ciamis. Kalau untuk yang 3 lainnya makanan ringan yang lain itu sistemnya bagi hasil lah sama orang yang lain gitu. Cuman saya yang megangnya gitu. Malah di Bali itu kita awalnya. Awalnya di Bali. Kita awal di Bali itu 2015. Kalau untuk pindah ke Ciamis 2016-an. Apa memilih pindah ke Ciamis? Istri mau di Ciamis. Saya bosan bolak-balik terus. Dari kebosanan itulah. Makanya buka daerah Ciamis gitu, biar nggak bolak-balik Bali Ciamis gitu. Kalau hal yang paling diingat dalam proses membangun Sari Rasa itu awal mulanya gitu sama istri. Kayak sinetron gitu. Berdua sama istri gitu kan, mulai produksi kecil-kecilan lah dari berapa kilo gitu. Kita produksi dari subuh sampai jam 9 malam lah kalau nggak salah. Jam 9 malam kita masih keluar buat nawar-nawarin barang gitu. Ya nggak kenal istirahat lah pokoknya. Yang penting kita bisa produksi, bisa dijual gitu. Kayak nggak ngebayangin aja gitu. Anak orang diajak susah gitu. Memang kita mulainya nggak punya apa-apa lah gitu sama istri. Bahkan motor aja nggak punya kita. Buat apa-apa kita ya jalan sendiri lah, berdua sama istri gitu. Nggak langsung besar gitu, enggak gitu. Apa-apa berdua, bikin berdua, jualan berdua, itu bener, itu kerasa banget. Kemana-mana ya jalan. Ya sebelum nikah punya motor lah, tapi motor itu kita jual buat modal kita berusaha. Nggak punya motor, diam di Bali. Kebetulan ada tetangga itu baik banget lah sama kita, sama saya sama istri itu. Ngelihat mungkin jalan tiap hari ya, nggak ada kendaraan. Kebetulan dia tuh punya motor Astrea Grand, nggak dipakai gitu. Sampai nawarin gitu, daripada jalan gitu, ya udah nih pakai aja motor saya gitu. Itu tuh romantis gitu lah. Di Bali pakai motor apa jadul lah ya. Walaupun kita nggak punya apa-apa, dapat minjem, tapi kan romantisnya itu. Itu kenangan itu, kenangan banget lah.
ada orang baik hati mau ngasih ya kendaraan sama kita gitu di sana. Awalnya itu cuma berdua sama istri. Nah, alhamdulillah berlanjut sampai 2016. Alhamdulillah udah mulai pakai karyawan, 1 orang, 2 orang. Teman-teman dekat juga itu bukan jauh-jauh sih. Masih kadang saudara juga ada saudara yang masih ikut. Sampai hari ini juga masih ada dia. Alhamdulillahnya itu 2017 saya mulai pakai sales, mulai merambah ke luar kota Ciamis. Awalnya kan masih Ciamis lah, ruang lingkup Ciamis, dari mulai kecamatan per kecamatan. Nah, 2017 itu mulai pakai sales, bisa keluar kota, bisa sampai kalau nggak salah itu paling jauh 2017 itu cuma sampai Garut. Nah, alhamdulillah kayak sungai yang mengalir deras gitu. Alhamdulillah punya anak, nambah lagi gitu. Salesnya sampai keluar kota nambah lagi. Armada buat pengiriman makin jauh jadinya. 2018-2019 kita udah nyampe Jawa Tengah, Jawa Barat. Alhamdulillah udah punya distributor masing-masing lah. Sampai sekarang, kemarin ada penurunan corona lumayan. Corona kemarin kita ada penurunan sekitar hampir 50%. Ya alhamdulillah walaupun gitu kita masih bertahan, masih bisa produksi, masih bisa jual barang keluar kota. Alhamdulillah bertahan sampai 2023 ini. Oke, sebentar ya. Oke, kalian sudah melihat tayangan video tentang usaha roti. Nah, sekarang tugas kalian harus menganalisis dari video yang Bu Fani tampilkan tadi. Bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan analisis? Bisa kalian lihat di LKPD yang halaman kedua. Sedikit dulu. Nah, itu kita tolong dibaca dulu. Nih, petunjuk dalam mengerjakan, kemudian di sini nanti ada langkah-langkahnya. Coba dibaca dulu. Ya. Petunjuk pengerjaan. 1. Pahami dan cermati setiap soal pada lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk memudahkan pengerjaan. 2. Lembar kerja peserta didik ini dilakukan berkelompok. 3. Langkah-langkah analisis. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, menyederhanakan dan menggolongkan data. Ketiga menyajikan data, yang keempat kesimpulan. Kumpulkan LKPD pada guru untuk diberi penilaian. Oke, jadi petunjuk pengerjaannya seperti itu ya. Jadi paling tidak langkah-langkahnya untuk kalian menganalisis. Yang pertama kamu mengumpulkan data dari video yang sudah kalian amati tadi. Di situ kalian pilih mana yang bisa masuk kekuatan, mana yang bisa masuk kelemahan, ya peluang, ancaman dari usaha tersebut. Kemudian kalian ini golongkan data-data tersebut seperti yang Bu Fani sudah sebutkan tadi. Kemudian dan sudah selesai, silakan kalian sajikan ke depan dengan kalian mempresentasikan hasil, ya. Kemudian nanti kita bersama-sama menarik kesimpulan. Ada yang ditanyakan dari sini? Bisa dipakai.
presentasikan hasil analisis SWOT dari video yang tadi ditayangkan. Strength. 1. Rasa dan kualitas produk yang baik. 2. Harga roti murah terjangkau. 3. Produk roti kecil praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Weakness, kelemahan, modal yang minim. 2. Belum ada gerai toko sendiri untuk menjual roti. Opportunities. 1. Kemitraan dengan toko-toko yang ada di pasar. 2. Peningkatan permintaan pasar. 3. Peningkatan kesadaran masyarakat. Threats atau ancaman. 1. Adanya kompetitor yang ketat. 2. Kenaikan bahan baku. 3. Perubahan tren konsumen. Apa yang dimaksud dengan perubahan tren konsumen? Perubahan tren konsumen itu perubahan di mana terhadap produk itu baru dan booming, maka konsumen akan juga beralih kepada produk itu, dan itu yang menjadikan produk-produk kita tidak laku. Bagaimana? Oke. Mungkin dari kelompoknya Yuri bisa kasih contoh tuh produk-produk yang tren dari roti mungkin apa ya? Roti garlic bread, kromboloni ya. Jadi di sini istilahnya bila ada roti yang lagi tren, ya roti kita itu yang apa yang kita jual itu bisa menjadi ancaman ya. Kita juga ancaman ya. Bisa jadi ancaman, takutnya roti kita nanti tidak laku untuk dipasarkan atau dijual. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kalian sudah bisa menganalisis apa kelebihan, apa kelemahan, ya, apa peluang, apa ancaman dari tayangan video yang Bu Fani tampilkan tadi. Nah di sini apa kekuatan yang ada di dalam perusahaan itu kalau bisa harus dipertahankan. Kalau ada kelemahannya, ya paling tidak kita harus mengecilkan kelemahan itu sampai tidak terlihat kelemahannya. Kalau ada peluang, ya paling tidak kita harus memanfaatkan peluang tersebut supaya kita bisa lebih berkembang. Kalau ada ancaman, bagaimana kalau ada ancaman? Ya, Pak. Kita berusaha menghindarinya agar ancaman itu tidak sampai berimbas kepada usaha kita, atau kita harus menyiapkan, ya, menyiapkan kalau ada ancaman bagaimana caranya supaya ancaman itu tidak berimbas kepada usaha kita. Oke, mungkin itu ya feedback Bu Fani dari presentasi yang sudah kalian lakukan. Baik, ada yang ditanyakan mungkin dari sini? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, minta tolong hasil kerja kalian dikumpulkan. Sudah ya dok? Oke. Oke. Selanjutnya, Bu Fani akan bagi tentang ini ya, soal-soal ini untuk kalian kerjakan. Tapi ini mengerjakan individu, ya. Minta tolong dikerjakan ini yang tetap hubungannya dengan materi kita hari ini. Ya. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Yang sudah terima, minta tolong segera dikerjakan latihan tersebut. Bila sudah, segera dikumpulkan ke Bu Fani. Oke, Bu Fani beri waktu 10 menit ya, cukup kali ya? Ya, oke, silakan kalian kerjakan dahulu.
dari materi yang kita dapat hari ini, kita tahu bahwa sebelum kita menjalankan bisnis kita harus menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari bisnis kita. Jadi dengan menganalisis keempat tersebut, kita dapat mengetahui kekuatan kita untuk bersaing dengan produk lain, kita dapat mengetahui kelemahan kita agar kita dapat meminimalisirkan, dan kita dapat mengetahui peluang untuk kita ambil agar usaha kita dapat lebih berkembang dan kita dapat menghindari ancaman. Oke, pintar. Jadi seperti itu ya kesimpulan materi kita hari ini, bahwa bila kita akan melakukan suatu usaha, mengawali suatu usaha, paling tidak kita harus bisa menganalisis usaha kita terlebih dahulu, yaitu kelebihan usaha kita apa, kekurangan usaha kita apa, peluang yang ada apa, sama ancaman apa yang nantinya ada di usaha kita yang akan kita lakukan. Kenapa perlu melakukan hal itu? Agar usaha kita bisa berjalan dengan lancar, dan istilahnya usaha kita itu bisa terus berkembang untuk ke depannya. Oke, mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini, materi hari ini. Baik, dari materi hari ini, sebelum Bu Fani tutup, Bu Fani ingin kalian mengisi lembar refleksi, ya. Lembar refleksi ini Bu Fani bagi ke kalian, silakan kalian diisi dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Biar Bu Fani tahu sejauh mana materi yang kalian pahami yang kita pelajari pada hari ini. Itu ya? Ya, Bu. Oke, kita tolong diisi dulu. Oke, silakan segera kalian isi. Bila yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan kalau sudah. Lembar refleksinya baik, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajarannya. Minggu depan kita akan membahas analisis usaha secara digital, ya. Oke, mungkin itu dari Bu Fani. Sebelum Bu Fani tutup pembelajaran hari ini, minta tolong dipimpin doa untuk menutup pembelajaran. Yuk, Mas Dika, silakan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mungkin materi Bu Fani hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Meskipun kita hanya membahas tentang analisis usaha, mudah-mudahan itu bisa kalian terapkan bila kalian